Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan presentasi mengenai perencanaan digital public relation dengan tema peran kampanye genseco.id dalam gerakan peduli lingkungan, amplifikasi digital aktivitas pengabdian KKN Universitas Bayangkara Jakarta Raya, kelompok 3 PR Vkom UBJ 2026. Anggota kami beranggotakan Alfian Nur Hidayah, Anindita Cahya Wulandari, Eliza Aulia, Meisya Dwi Nandita, Nyali Putri Dolima Silalangi, dan saya sendiri, Valdo Christian. Latar belakang isu lingkungan, krisis manajemen limbah nasional dan hambatan difusi kampanye, volume sampah nasional di Indonesia menyentuh angka 37,3 juta ton per tahun atau menurut SIPSN KLHK 2024. Tragisnya hanya 32,3% yang dapat diproses oleh sistem tata kelola limbah formal, sedangkan sisanya mencemari wilayah perairan dan ekosistem lokal. Aksi gotong royong konvensional seringkali terkendala oleh keterbatasan jangkauan wilayah geografis. Kampanye ini hadir untuk menjembatani aksi nyata lapangan KKN Ubara dengan taktik digital public relation modern guna mendominasi perhatian publik. Krisis lapangan di Desa Kedung Pengawas dan Tambun. Yang pertama adalah penyumbatan drainase RT 08 kelompok 43 KKN. Pembuangan sampah domestik massal menyumbat aliran parit secara anaerobik, membusuk, menghitam, dan menimbulkan risiko nyata penyebaran epidemi demam berdarah tinggi atau DBD. Yang kedua ada pencemaran lahan sawah kelompok 56 KKN. Sampah anorganik, plastik sekali pakai berserakan di lahan sawah produktif. Fragmentasi partikel mikroplastik berisiko fatal merusak rantai ekosistem pangan lokal. Yang ketiga ada akumulasi limbah domestik kelompok 30 KKN. Timbunan sampah pekarangan rumah tangga di Desa Tambun memicu bau menyengat akibat ketiadaan sarana pembuangan akhir yang tertata secara sosiologis dan berkelanjutan. Mengikuti potensi tersebut, kami dari kelompok 3 Public Relation Universitas Bayangkara Jakarta Raya menginisiasi sebuah gerakan peduli lingkungan berbasis digital melalui platform media sosial yang dinamakan genseco.id. Genseco.id ini dirancang sebagai jembatan komunikasi yang mengadopsi prinsip-prinsip digital public relation. Fokus utama dari program ini adalah mengamplifikasi urgensi pelestarian ekosistem yang sebelumnya telah diinisiasi oleh kelompok KKN di Desa Kedung Pengawas dan Desa Tambun. Kemudian mengemasnya kembali menjadi pesan-pesan edukasi yang relevan bagi audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana rancangan strategi digital PR melalui platform genseco.id dapat mengamplifikasi gerakan ekologis yang telah dirintis oleh KKN kelompok 43, 56, dan 30. Kedua, pesan komunikasi digital apa yang paling efektif dan adaptif untuk merangsang kesadaran perilaku pro lingkungan di kalangan generasi Z. Yang ketiga, seberapa efektif pemanfaatan media webinar dan interaktif dalam mengonversi kesadaran ekologis dari level kognitif menjadi tindakan aksi nyata. Selanjutnya ada fokus utama solusi PR. Menjawab persoalan ini, program genseco.id mengombinasikan bukti otentik lapangan dengan data ilmiah populer. Strategi ini dikemas dalam bentuk infografis, Instagram, video reels visual, serta sarana komunikasi sinkron berupa Zoom webinar untuk mengedukasi peserta secara mendalam. Tujuan kampanye dan manfaat kampanye yang pertama adalah mengedukasi publik digital mengenai krisis ekologis terdekat lewat media webinar interaktif, mengubah persepsi dan mendorong komitmen tindakan pro lingkungan secara mandiri, menyajikan referensi model teoritis kampanye PR lingkungan modern bagi akademisi,
Manfaat kampanye yaitu ada dua. Yang pertama, akademis, berkontribusi nyata bagi kajian ilmu PR, khususnya optimalisasi media baru atau CMC pada gerakan sosial. Yang kedua, praktis, menumbuhkan partisipasi aktif generasi muda terhadap pemeliharaan sanitasi lingkungan domestik harian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vira. Oke, selanjutnya yaitu analisis isu. Analisis isu, CMC, dan aktivisme hibrida. Melalui kerangka Computer Mediated Communication dari Pramana et al. 2025, hambatan waktu dan ruang dapat diatasi untuk menyebarkan pesan kebersihan. Namun, terdapat kelemahan berupa penyusutan isyarat nonverbal yang berisiko mereduksi urgensi isu kompleks. Dari konsep aktivisme hibrida dari Tversky, 17, Gen Z Eco ID mengintegrasikan narasi ekologi cyber dari melalui webinar dan Instagram dengan basis bukti aksi fisik, empiris lapangan KKN, kelompok 43, Kedung Pengawas, guna memicu ikatan emosional khalayak. Isu utama dalam kampanye ini berfokus pada rendahnya kesadaran ekologis dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan. Dari permasalahan ini bersifat multidimensional karena tidak hanya menyentuh aspek ekologis makro, melainkan materialisasi secara nyata dalam masalah domestik lokal. Sebagai memahami dinamika krisis ini secara komprehensif, analisis isu dipecah menjadi dua fokus utama, yaitu dinamika empiris di lapangan dan digital. Dari sini, sampah plastik yang tertimbun di lahan basah mengalami proses fragmentasi menjadi partikel mikroplastik yang berisiko tinggi mencemari produk pangan lokal dan merusak rantai makanan agrikultur. Aksi fisik yang pengumpulan sampah ini menggunakan trash bag oleh personil KKN kelompok 56 yang menunjukkan bahwa tanpa intervensi penyuluhan yang masif, area terbuka hijau akan terus dikonversi menjadi tempat pembuangan sampah liar informal oleh warga lokalnya sendiri. Selanjutnya itu adalah akumulasi limbah padat di area Desa Tambun. Berbeda dengan karakteristik persawahan, penumpukan sampah di wilayah ini terkonsentrasi di sekitar perkarangan rumah dan drainase warga, menciptakan tumpukan sampah sisa rumah tangga dan material anorganik yang tidak terkelola. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feliza. Baik, dilanjutkan dengan saya, Faliza Aulia, dengan materi analisis organisasi. Selanjutnya, analisis organisasi atau yang dimaksud internal SWOT, yaitu yang pertama ada strengths. Apa sih strengths? Yaitu keahlian akademik tim dalam digital PR dan produksi visual kreatif, pemahaman kultur Gen Z secara intern, sinergi data real dengan tim KKN Ubara. Terus weakness-nya itu anggaran operasional sangat minim, rentang waktu kampanye terikat kalender akademik, brand genzo.co.id masih baru dan belum memiliki otoritas informasi. Dan opportunities-nya itu ada penetrasi internet di 79,5% di Indonesia. Gen Z memiliki minat sosial ekologi yang tinggi, penerimaan format webinar yang dinilai efektif dan praktis. Dan threads-nya itu padatnya sirkulasi konten di media sosial beresiko menenggelamkan isu kampanye, fluktuasi kehadiran audiens digital yang mudah terdistraksi. Selanjutnya, analisis audiens. Lanjut. Analisis audiens itu dibagi menjadi dua, yaitu audiens primer dan audiens sekunder. Audiens primer sendiri itu yang mana mahasiswa generasi Z berusia
18 sampai 25 tahun yang aktif menggunakan media digital, khususnya Instagram. Kelompok ini memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan serta berpotensi menjadi agent of change dalam mendorong perilaku ramah lingkungan. Dan oke, selanjutnya itu karakteristik audiens. Jadi di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada demografis, yang mana mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun, laki-laki dan perempuan, kelas menengah, berdomisili di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Terus yang kedua itu ada psikografis, peduli lingkungan, eco-conscious yang menyukai konten visual dan storytelling, serta lebih tertarik pada penyampaian pesan yang sederhana dan komunikatif. Yang ketiga itu perilaku digital, aktif mengakses internet selama 6-8 jam per hari, menggunakan Instagram sebagai platform utama, responsif terhadap konten Reels, dan tertarik mengikuti webinar interaktif. Selanjutnya dilanjutkan kepada Aninditya. Goals dan objektif kampanye. Saya akan menjelaskan mengenai goals, objektif, dan kampanye ini. Yang pertama ada range 15-20, yaitu partisipan aktifnya peserta aktif pada setiap seri diskusi virtual dan webinar, yaitu kelompok kecil untuk diskusi kritis yang melakukan 2 arah. 40% konversi kognitifnya itu peningkatan skor evaluasi, pretest, dan post-test, peserta webinar terkait kesadaran krisis, sanitasi mikroplastik. Lalu 1000 impression reels, yaitu tayangan organik pada rilis media edukasi Instagram @genzicode.id dalam periode rilis 30 hari pertama. Nah, untuk strategi komunikasinya, kelompok kami menjelaskan mengenai bentuk strategi komunikasi dalam key message. Yang pertama, gas metana rumah tangga. Sampah yang dibuang tidak pernah hilang secara gaib. Sisa makanan rumah tangga melepaskan emisi metana anaerobik yang mempercepat krisis iklim global. Lalu yang kedua adalah key message tentang mikroplastik skincare. Kecantikan fisik tidak semestinya mengorbankan bumi. Mikroplastik sintetis dalam produk kosmetik meracuni ekosistem perairan dan tubuh kita. Lalu untuk key message yang terakhir yaitu gerakan thrifting kreatif. Tampil modis tanpa merusak alam. Thrifting adalah aksi sirkular melawan dominasi industri fast fashion yang penyumbang limbah zat pewarna yang tinggi. Selanjutnya akan strateginya melalui webinar dan ada berikut bentuk dokumentasi yang sudah terlampir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aninditya mengenai video yang akan dicuplik. Baik, selanjutnya ada implementasi. Implementasi di Desa Kedung Pengawas, KKN Kelompok 43, dan juga genzeko.id. Lalu di Desa Kedung Pengawas, KKN Kelompok 56, dan genziko.id. Dan kerja bakti di Desa Tambun, KKN Kelompok 30, dan kelompok genziko.id. Selanjutnya ada action plan-nya.
Action plan kegiatan di minggu ke-9 yaitu riset audiens dan perancangan desain visual. Kami melakukan riset mendalam mengenai preferensi konten Gen Z serta menyusun aset identitas visual awal dari palet warna, tipografi, dan template layout Instagram genzico.id. Lalu di minggu ke-10, kegiatannya adalah perencanaan aliansi strategis dan kolaborasi. Kami membangun koordinasi taktis bersama KKN kelompok 43, 56, dan 30 guna mengumpulkan data empiris lapangan, kasus got tersumbat, dan sampah liar sebagai bahan utama konten. Lalu di minggu ke-11, kegiatannya adalah amplifikasi dan penyebaran konten edukasi. Kami memulai publikasi massal konten visual dan video pendek di Instagram untuk membangun kesadaran awal serta memicu keterlibatan publik digital. Lalu di minggu ke-12, kegiatannya adalah produksi materi dan media desain webinar. Menyusun flyer pendaftaran, merancang presentasi materi, topiknya gas metana, mikroplastik, skincare, dan thrifting, serta menyiapkan infrastruktur teknis Zoom. Di minggu ke-13, kegiatannya adalah eksekusi kampanye sinkron melalui webinar interaktif. Kami menyelenggarakan sesi webinar utama secara virtual yang dihadiri oleh target audiens mahasiswa untuk bedah masalah lingkungan secara mendalam dan interaktif. Lalu di minggu ke-14, kegiatannya adalah tahap implementasi aksi nyata peduli lingkungan. Kami menggerakkan partisipan webinar untuk mengaplikasikan komitmen ramah lingkungan secara fisik di kehidupan sehari-hari dan mengurangi plastik sekali pakai. Di minggu ke-15, kegiatannya adalah evaluasi dampak dan pelaporan akhir. Kami menganalisis komparasi data pretest dan post-test peserta, menghitung metrik engagement rate Instagram, serta menyusun laporan pertanggungjawaban akademis. Untuk selanjutnya ada budgeting plan. Untuk budgeting plan kita memiliki uraian logistik, fisik, dan cyber. Kita menyewa Zoom Pro dan Canva Pro secara cyber dengan anggaran Rp119.000. Maksudnya ada editing video Reels untuk publisitas sebesar Rp67.000. Selanjutnya ada logistik fisik seperti trash bag, konsumsi, air, gula sebanyak Rp360.250. Selanjutnya ada dana tak terduga operasional kita sebesar 10% yaitu Rp18.600. Jadi total keseluruhan budgeting kita adalah Rp564.850. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kampanye digital public relation terkait peran kampanye digital genzico.id dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap gerakan peduli lingkungan yang diselenggarakan oleh kelompok 3 PR Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan wujud nyata dari strategi komunikasi terencana yang berhasil mengintegrasikan aksi lapangan dengan aktivisme digital secara sinergis. Dan juga melalui kolaborasi taktis bersama KKN kelompok 43 dan 56 di Desa Kedung Pengawas, serta kelompok 30 di Desa Tambun, kampanye ini juga mampu mentransformasikan realitas krisis sanitasi lokal ke ranah publik cyber. Penggunaan aset visual dari kondisi empiris di Desa Kedung Pengawas RT 8 Dusun 1 seperti fenomena pembuangan sampah sembarangan di lahan kosong yang menyumbat drainase hingga menyebabkan pembukuan air got dan memicu risiko epidemi demam berdarah dengue atau DBD. Terbukti juga efektif menjadi pemantik empati serta kesadaran kritis bagi khayalak sasaran di media sosial Instagram. Dengan menyandarkan perancangan pada teori Computer Mediated Communication atau CMC dan aktivisme hybrid, keterbatasan ruang dan waktu dapat ditembus guna menggalang jaringan partisipasi publik secara horizontal. Ini berikut untuk referensi kami. Terdapat dari Quotelib ya dan lainnya. Jadi itu saja presentasi dari kami, kelompok 3 PR Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.